Oke, baik. Untuk sesi ini kita akan mulai membahas mengenai e-faktur 400 ya. Saya akan coba share materinya. Oke, nah ini sosialisasi dari DJP ya. Saya nggak tahu apakah ini sudah yang resmi atau tidak gitu. Cuman secara umum tampilannya sama seperti yang sudah dibuatkan oleh Mas Angga kemarin. Jadi sekali lagi ini juga buku e-faktur ini ya, itu yang menyusun adalah Mas Angga yang kemarin ngajar di 21 gitu. Nah, eh, mungkin nggak semuanya kita bahas ya, yang penting-penting aja mungkin. Yang pertama adalah untuk versi 4.0 dari dasar hukumnya sendiri itu ada di PMK sesuai dengan aturan PMK 136 terkait dengan perubahan eh, terkait PMK 112 tahun 2022 tentang penomoran NPWP dan sebagainya, NPWP, kemudian PKP dan sebagainya. Gitu. 136 tahun 2023 ya di sini ya. Gitu. Nah, kemudian yang penting adalah perubahan aplikasinya. Apa saja gitu ya yang berubah di e-faktur dari yang versi yang lama, versi yang 3.2 menjadi yang versi 4.0. Secara umum sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan ya. Dia hanya merubah saja apa namanya kotak NPWP gitu ya, gitu. Kalau yang lama gitu, misalkan coba saya buka ya. Oke, kita coba buka dulu, misalkan ini ya. Kita pakai yang dummy di text invoice di sini. Nah, kita coba connect. Nah, ini adalah aplikasi dummy-nya ya, aplikasi e-faktur dummy yang memang versinya ini sudah versi 1.0, ini versi jadul banget, awal-awal muncul e-faktur. Dan kalau nanti berhasil update, itu harusnya di sini sudah versi aplikasi 4.0 ya, di situ. Itu yang menunjukkan bahwa apakah kita ini sudah berhasil update atau tidak, itu pastikan versi aplikasinya itu sudah yang 4.0. Nah, berikutnya, perubahan berikutnya, tadi kan kalau di slide ya. Ini kan desktopnya itu berubah sekarang pencantuman menjadi ada yang 16 digit ya. Jadi NPWP-nya itu sekarang menjadi 16 digit dan ada NITKU-nya juga, nomor identitas tempat kegiatan usaha pada dashboard e-faktur dan profil PKP. Kemudian mengakomodir pengisian dokumen faktur menggunakan 15 digit, 16 digit dan NIK. Jadi sebenarnya nomor NPWP yang 15 digit itu tetap digunakan gitu. Tetap digunakan, tetap bisa digunakan, bisa juga digunakan untuk yang 16 digit atau yang pakai NIK gitu. Jadi kalau dulu misalkan kalau kita lihat di sini, kalau kita mau bikin faktur, misalkan ini ya pajak keluaran, administrasi faktur, itu kan kalau kita mau bikin lawan transaksi gitu ya. Oke. Nah, ini kan dikunci ya. NPWP-nya itu bentuknya seperti ini. Jadi digit, misalnya 2 digit, kemudian ini 3 digit, 3 digit, 1 digit, kemudian di sini ada kode KPP, kemudian ini kode cabangnya. Nah, jadi dulu dikuncinya bentuknya seperti ini NPWP. Nah, kalau yang sekarang bentuknya itu tidak ada lagi tanda titik tadi ya, gitu. Jadi langsung dibuat langsung gitu ya. Misalkan contohnya kalau di sini dia langsung ya tanpa sebentar di sini. Nah, di sini ya. Jadi referensi lawan transaksi ataupun pada saat nanti bikin faktur itu dia tidak ada lagi tanda titik di sini. Tanda titik ataupun tanda hubung di sini tidak ada. Gitu. Jadi langsung murni yang di input hanya angkanya saja gitu ya, tanpa tanda. Jadi seperti ini ya. Faktur pajak keluaran gitu ya. Kalau kita bandingkan misalkan seperti ini, di sampingnya tadi adalah aplikasi. Nah, ini ya. Kalau yang lama itu ada tanda titiknya di sini, kalau yang baru itu tanpa ada tanda titik di sini. Itu ya, perbedaan yang sebenarnya perbedaannya cukup itu saja sebenarnya. Kalau yang lainnya itu sebenarnya sama gitu. Jadi termasuk juga misalkan kalau kita referensi lawan transaksi. Referensi lawan transaksi itu diambil dari mana?
kita coba ya dari mana aplikasinya ya. Nah, lawan transaksi itu kan di sini ya, di referensi, kemudian referensi lawan transaksi. Nah, kita coba perbarui. Nah, ini kan muncul ya NPP-nya. Cuman ini kan NPP-nya masih 15 digit ya. 15 digit. Dan kalau kita cek di perubahannya, itu kan dia saat ini, oke, udah berhasil, kanan kiri. Oke, oke muncul ya layar kanan, layar kiri saya. Nah, ini misalkan tadi ya referensi lawan transaksi. Itu bisa kita cek dari sini referensi kemudian lawan transaksi. Nah, di sini itu kan lawan transaksinya masih menggunakan yang NPWP 15 digit. Sementara di sini di kiri saya itu kan screenshotnya itu sekarang sudah tidak ada lagi tanda titik tadi ya. Misalkan kita mau ubah nih, kita mau ubah itu kan sorry, ini kita klik kemudian kita ubah itu kan dia nggak bisa diubah lagi ya, ini ya, ini kan mati nih di sini. Nah, sebenarnya ini tidak perlu kita istilahnya tidak perlu kita ubah secara manual ya. Jadi misalkan kita bersihkan form, kemudian kita klik lagi gitu, nggak bisa apa kita hapus kemudian kita buat lagi gitu, nggak perlu. Jadi ketika misalkan kita mau bikin baru, katakanlah faktur pajak baru gitu ya, seperti ini, kita coba rekam, kemudian eh, kemudian lanjut gitu ya, kita cari referensi lawan transaksi kita, misalkan yang ini gitu ya. Ini kan masih pakai 15 digit ya. Nah, nggak perlu apa ya, nggak perlu takut loh Pak, kok ini masih 15 digit padahal harusnya katanya 16 digit gitu. Nggak masalah, jadi tetap kita buat seperti biasa aja, kita lanjutkan kemudian simpan dan sebagainya. Misalkan kita simpan, em, katakanlah belinya itu namanya TV misalkan gitu ya. Kemudian harga satuannya 10 juta. Oke, anggap aja di sini PPN-nya masih 10% ya, jadi 1 juta. Nah, tetap kita buat seperti ini biasa, simpan. Nah, kita di sini ya, yang bawah misalkan. Jadi nggak masalah, masih yang 15 digit. Ketika nanti di-upload gitu, di sini ya, ketika kita upload nanti di sini. Nah, ini kan ada menu upload ya, seperti biasa. Jadi kayak kita bikin faktur seperti biasa. Nah, pada saat kita upload, kemudian nanti dapat approval, maka nanti pada saat sudah jadi bentuk faktur, sudah bentuk PDF gitu ya, itu dia nanti otomatis dia nanti akan tampil. Tampilannya di sini akan ada NPWP 15 digit, 16 digit gitu ya, seperti itu. Jadi nggak perlu kita buat manual lagi, cukup ya sudah seperti biasa aja, bikin faktur biasa aja. Nanti yang penting pada saat kita upload itu otomatis nanti akan muncul. Dan jangan lupa ya, yang sering kelewat itu adalah eh, harus sinkronisasi data dulu. Jadi di sini ya profil PKP. Jadi pada saat pertama kali setelah update ya, update itu sederhana sebenarnya, cukup gini. Misalkan ini adalah versi yang lamanya ya, versi 3.2. Kemudian kita sudah download gitu ya, kita sudah download yang versi terbarunya. Nah, versi terbarunya ini kan dia bentuknya masih seperti ini ya, masih exe gitu ya, ada ekstensinya exe gitu. Nah, ini tinggal kita apa namanya ekstrak saja gitu ya, kita kita ekstrak saja seperti biasa kayak gini. Nah, contohnya menjadi ada foldernya seperti ini. Ada folder yang dia belum ada database-nya. Jadi di sini masih baru sama sekali ya, belum ada database-nya. Nah, ini kalau misalkan bagi PKP baru, bagi yang baru PKP gitu ya, baru baru PKP, belum pernah registrasi, belum pernah bikin faktur segala macam, maka silakan registrasi seperti biasa. Registrasinya itu kalau bagi yang sudah pernah itu ya ada di sini nggak ya?
registrasi. Nah, ini ya untuk registrasi sebenarnya ya tinggal kita misalkan klik ini ya e-tax invoice ini. Kemudian ya ini ya masukkan NPWP. Nah, kalau NPWP ini masih yang 15 digit ya, bukan yang 16 digit. Jadi masih pakai yang 15, kemudian masukkan sertifikat elektroniknya dan seperti biasa gitu. Jadi ini bagi yang registrasi gitu. Nah, kadang-kadang salahnya itu adalah bagi yang sudah PKP sebelumnya sudah pakai yang versi 3.2 itu kita registrasi terlebih dahulu. Nah, ketika kita registrasi, maka otomatis terbentuk database kosong. Nah, database kosong kebalik gitu ya, misalkan eh, database ini kita pindahkan ke yang versi yang lama. Itu nanti akan ketimpa database yang lamanya. Jadi sebaiknya cara update yang paling aman adalah yang ini ya, tadi ya. Pertama, kalau misalkan cara update yang paling aman, kita coba kita em, hapus dulu. Ini kita pastikan pada saat kita apa namanya kalau kita mau otak-atik ya itu pastikan aplikasinya sudah kita close, sudah kita tutup. Nah, ini misalkan tadi kita ulangi dari awal ya. Misalkan ini saya hapus dulu. Nah, pertama adalah proses updating. Jadi cara memindahkan atau cara update dari versi 3.2 menjadi versi 4.0. Caranya adalah kita aplikasi e-fakturnya ini ya, boleh pakai 64, boleh pakai 32. Cuman saran saya, kalau komputernya itu 64 bit, gunakan yang 64 bit juga, versi yang 64 bit juga. Jadi kan kalau di sini kan ada pilihan ya, Innova. Oh, ternyata lagi. Nah, ini ya. Nah, kita klik di sini. Nah, installernya itu, nah ada oke. Nah ini ya, ada 32 bit, ada 64 bit. Kalau komputer Bapak Ibu itu sudah 64 bit, maka silakan langsung download yang 64 bit saja. Pak, dulu aplikasi saya pakai yang 32 bit, nggak masalah. Gitu. Jadi kalau misalkan dulu versi yang lama, yang ini 32 bit, itu pakai kita download yang 32 bit. Berhubung sekarang sudah 64 bit, sebenarnya, sorry, berhubung komputer kita itu 64 bit, maka silakan pakai 64 bit. Cara simpelnya untuk melihat komputer kita ini 64 bit atau tidak, itu cek di eh, apa lokal disk C-nya ya. Lokal disk C, kalau ada dua program file seperti ini, program file dan program file x86, maka komputer kita itu yang 64 bit. Tapi kalau program file saja tidak ada x86, maka itu biasanya yang 32 bit. Cuman setahu saya komputer sekarang itu hampir semuanya sudah pakai yang 32 bit. Sorry, 64 bit. Dan jangan lupa ya, operating sistemnya itu minimal Windows 10. Jadi tidak bisa lagi pakai Windows 7 atau Windows 8. Jadi minimal Windows 10. Kalau sekarang ini sudah pakai yang Windows 11 ya, gitu. Bisa cek di sini ya, kalau ini bisa pakai WinFare ya, kalau nggak salah. Nah, ini Windows 11. Nah, artinya ini bisa kompatibel kita jalankan e-faktur. Gitu. Jadi, cara mengecek apakah komputer kita 64 atau 32, sederhananya dari sini ya, local disk. Kalau ada dua folder seperti ini, program file dan x86, itu bisa dipastikan itu 64. Nah, kalau 64, maka tadi sebaiknya gunakan juga yang 64 bit juga. Kita download yang 64 bit saja. Gitu. Nah, kalau sudah, misalkan ini ya filenya, misalkan kita download aja, terus yang cepat sih. Oh, bentar. Oke, sambil download. Nah, tadi ya, misalkan ini yang lama gitu. Yang lama itu kan sudah ada folder database ya di sini ya.
sudah ada folder database-nya. Nah, ini yang harus kita sering-sering backup gitu. Sering-sering backup atau backupnya caranya gimana? Ya, gampangnya ya tinggal kita copy paste aja ya. Tinggal kita misalkan kita copy, kemudian kita kasih nama backup database tanggal berapa seperti itu. Itu kalau yang sebelumnya ya, yang em, sebelumnya sudah ada e-faktur 3.2. Nah, kemudian cara cara merubahnya gimana? Cara em, men-setting dari 32 menjadi 4.0 gitu ya, atau versi 4 lah gitu sekarang. Nah, ini ya anggap aja ini adalah versi yang sudah kita download tadi ya, yang e-faktur yang 64 bit tadi. Kita coba ekstrak lagi. Kemudian jangan lupa, misalkan ini kita namakan versi e-faktur dummy 4.0 gitu ya. Versi misalkan 4. Nah, seperti ini ya, 3.2 dan 4. Jadi jangan sampai ini menimpa ya. Sorry, jangan sampai ini ditimpa. Folder ini jangan sampai ditimpa. Nah, kemudian ketika kita buka, tadi ya, ini kan belum ada folder database-nya nih. Karena ini benar-benar baru gitu ya, aplikasi baru. Nah, caranya adalah tinggal database tadi, yang ini, database yang ini, tinggal kita copy saja ke folder yang ini, ke folder yang terbaru tadi. Kita copy seperti ini, otomatis datanya masuk ke sini. Nah, setelah itu, caranya adalah tinggal kita klik e-tax invoice yang ada di versi yang 4.0 tadi. Seperti ini, tinggal kita klik. Nah, kalau berhasil, harusnya tampilannya pada saat kita klik connect di sini, harusnya tampilannya itu tidak lagi registrasi user. Tampilannya tidak lagi seperti ini ya, tidak ada register e-tax invoice. Harusnya ketika berhasil, itu langsung masuk ke login e-tax. Jadi misalkan kita login saja, menggunakan admin ya, yang di versi yang lama, password juga versi yang lama, harusnya nanti muncul di pojok kanan atas sini versi yang 4.0 sekian. Kemudian namanya siapa dan sebagainya. Itu indikasi pertama ya ketika kita berhasil update menjadi versi 4.0. Yang harus dilakukan kedua adalah kita harus synchronize data atau kita perbarui data profil PKP kita. Ada di mana? Ada di menu sini. Menu referensi, kemudian menu manajemen upload, kemudian pilih profil PKP. Nah, seperti ini ya. Ini adalah profil PKP yang lama ya, tampilan yang lama. Cuman ada nama PKP dan alamat PKP. Kita bandingkan dengan yang baru, itu kalau kalau yang terbaru, yang versi 4, itu dia ada kolom atau apa ya? Ini baris ya, baris NPWP 15 digit, NPWP 16 digit, dan NPWP NITU-nya. Kemudian baru nanti ada nama PKP, alamat PKP. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya antara yang di sini. Oke, nah ini ya bisa dilihat ya perbedaan kanan kirinya. Jadi yang ini itu sudah ada nomor ini. Jadi pastikan kita klik refresh atau sinkronisasi. Nah, banyak yang kemarin, Pak, kok banyak yang data saya masih NIT-nya masih ada nol atau apa gitu ya, kok NPWP 16 saya masih nol atau gimana gitu. Karena kita lupa untuk mensinkronisasi data atau Banget. refresh ini dulu. Gitu. Jadi pastikan ketika sudah selesai update tadi ya, dengan cara versinya sudah berubah jadi 4.0, kita masuk ke manajemen upload dan kita sinkron datanya. Dan kemudian setelah sinkron, otomatis nanti akan muncul di sini. Awalnya di sini nitku-nya masih 0,
Ketika sudah sinkron, otomatis di sini akan muncul dan jangan lupa masukkan kode pos, nomor telepon dan sebagainya. Gitu. Jadi jangan lupa masukkan ini ya, kode pos, nomor telepon, HP, penandatanganan atau direkturnya ya, jabatan, direktur dan sebagainya, tahun buku baru kita klik simpan. Kalau sudah, berarti itu adalah proses updatean selesai. Jadi kita bisa gunakan e-faktur seperti biasa. Yang lainnya sama. Jadi nggak ada perubahan sebenarnya. Cuman itu saja. Perubahannya adalah menambahkan fitur NPWP yang awalnya itu cuman 15 digit, sekarang ada yang 15, ada 16, dan ada NITKU-nya. Bentuk e-fakturnya gimana? Bentuk scan-nya sekarang itu seperti ini ya. Jadi ada tambahan di sini. Ada NPWP 15 dan 16 dan ada NITKU-nya. Kalau kita bandingkan dengan yang lama, misalkan yang lama ya, kita coba bandingkan, kita klik salah satu. Nah, kita coba preview. Kalau kita bandingkan, ini kan kalau yang faktur yang lama, itu kan cuma NPWP 15 digit aja ya. Ada tanda titiknya di sini. Nah, sementara kalau yang baru, bagi PKP maupun bagi pembeli, dua-duanya sudah ada NPWP yang 15 digit, 16 digit, dan NITKU-nya. Dan bisa diperhatikan, kalau dia itu badan, NPWP 15 dan 16 itu cuman menambahkan 0 di depannya. Jadi kalau badan ya, badan bentuk apapun, itu dari NPWP 15, misalkan ini ya, 0137, ke 16 itu hanya menambahkan menjadi 00137. NITKU-nya juga sama. NITKU itu berarti 00 sekian-sekian, sampai nanti ada, eh, di sini ada 6 digit ya. 6 digit terakhir. 6 digit terakhir ini 0. Kenapa? Karena mungkin tidak ada cabang ya. Jadi mungkin nanti ketika dia PT yang statusnya cabang bisa jadi NITKU-nya itu di sini 16 digit pertama, kemudian di sini yang 6 digit terakhir itu mungkin paling belakang ini mungkin angka 1 atau angka berapa ya. Saya belum pernah lihat juga NITKU yang ada perusahaan cabangnya gitu. Mungkin nanti sembari itu nanti coba saya buatkan videonya ya kalau sudah ada. Jadi perbedaannya itu saja. Ada tambahan NPWP dan NITKU di sini. Sisanya ini masih sama. Ada QR code-nya, kemudian datanya juga masih sama segala macam gitu. Kemudian eh, berikutnya juga tadi ya selain selain yang tadi berubah ini juga perubahan yang tadi ya baik itu di pajak keluaran maupun pajak masukan. Kalau saya cek di sini, misalkan kita bikin, kalau pajak keluaran itu eh, ini karena karena kemarin saya ambil tahun pajaknya 2022 ya, jadi mengikuti nomor nomor seri faktur pajak. Nah, oke, nah ini kan kalau yang dulu ini kan masih sama ya, rekam rekam faktur ini masih sama, kemudian kita masuk ke tadi ya ke yang pertama tadi adalah terkait pajak keluaran ya. Pajak keluaran itu di sini. Nah, ini ya. Faktur pajak keluaran, kalau dulunya, kalau kita bandingkan ya, kiri itu yang terbaru tanpa ada titik lagi sekarang. Ada titik tanda hubung. Kalau yang lama itu masih pakai titik dan tanda hubung. Cuman ketika nanti pada saat kita klik cari di sini, F cari, cari, kita klik. Nah, walaupun di sini masih 15 digit, nggak masalah. Jadi nggak usah kita ganti ya. Misalkan kita ganti jadi tambahkan 0 di depannya gitu. Seperti ini nggak masalah. Yang tetap aja pakai yang 15 digit. Hanya memang pastikan di sini namanya itu sama ya, sama sesuai dengan SKT atau surat pengukuhan PKP lawan transaksi kita. Jadi misalkan gini, kadang-kadang pada saat kita upload itu harusnya katakanlah gini, namanya adalah Abadi Jaya Sentosa misalkan.
kita kita sudah bikin nih namanya adalah PT Abadi Jaya S misalkan. Nanti pada saat diupload itu biasanya akan di reject karena harusnya itu adalah namanya lengkapnya adalah Abadi Jaya Sentosa. Jadi pastikan, jadi sebaiknya ya saran saya ketika kita mau menginput lawan transaksi, pastikan kita minta atau kalau memang bisa ya minta istilahnya ada namanya surat keterangan terdaftar. Nah, di situ tinggal kita klik saja atau kita samakan aja ya nama dan alamatnya gitu. Atau kalau PKP itu pasti punya namanya surat pengukuhan PKP atau SPPKP. Nah, kita minta salinan itu biar apa jadi biar eh, namanya ini sudah sesuai dengan SKT-nya tadi atau SPPKP tadi. Jadi misalkan kita sudah terlanjur bikin Abadi Jaya, ya sudah, berarti kita tinggal ubah saja di referensi lawan transaksi tadi. Gitu. Jadi kita tinggal ubah saja ya di sini namanya menjadi Jaya Abadi Sentosa misalkan ya. Kalau ternyata tadi ada reject, nah namanya menjadi Sentosa. Gitu. Itu kadang-kadang kemarin sempat ada ditanyakan juga di YouTube saya ya, Pak ini ternyata di reject karena namanya tidak sesuai. Makanya sebaiknya minta namanya SKT tadi ya, surat keterangan terdaftar gitu. Atau kalau sudah jadi PKP tadi SPPKP. Oke, ini tadi adalah kalau yang pajak keluaran. Pajak masukan gimana? Sama, pajak masukan juga ini juga lawan transaksinya juga sudah tidak ada lagi tanda titik di sini. Kita bisa cek pajak masukan, administrasi faktur, kita rekam faktur baru. Nah ini ya, kalau kita sandingkan, NPP lawan transaksi itu sudah tidak ada titiknya. Kalau yang lama itu masih pakai yang titik. Ini untuk yang pajak masukan. Berikutnya, retur pajak masukan. Retur pajak masukan itu di menu retur pajak masukan. Di sini kita rekam retur. Nah, sama juga. Kalau yang sekarang itu lawan transaksi itu sudah tidak ada pakai titik ya di sini ya. Nah, ini sudah tidak ada titiknya. Yang lama itu masih pakai titik. Jadi ini mengakomodir supaya eh, NPWP yang 15 digit, 16 digit, dan NIK itu bisa tercover, bisa terisi dengan yang ada di sini. Kalau dulu kan nggak bisa ya, karena sudah dikunci nih. Cuman bisa 15 digit saja di sini. Seperti ini. Kalau sekarang itu bisa 16 digit. Oke, ini tadi retur ya. Kemudian berikutnya lagi untuk yang retur ini ya. Retur pajak keluaran. Nah, berarti di sini. Retur pajak keluaran, kita rekam retur. Nah, ini yang lama ya, ada titiknya. Kalau sekarang itu tidak ada. Oke, ini lawan transaksi. Tidak ada, jadi cuman garis titik-titik apa garis bawah saja ya. Ini menunjukkan 16 digit nanti. Perubahan berikutnya eh, dokumen pajak keluaran, dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak ya. Nah, itu ada di sini dokumen lain pajak keluaran. Oke, kita klik ini, kita rekam. Nah, oke. Nah, di sini ya. Lawan transaksinya ini sudah tidak ada titiknya, yang lama itu masih ada titiknya di sini. Kita F3 atau cari, tadi muncul di sini. Nah, ini 15 digit ya. Nah, nanti pada saat kita cari, nggak apa-apa. Tetap gunakan yang 15 digit aja, jadi nggak usah diubah. Atau, Pak, berarti kalau kalau hapus, kalau dulu, karena sebelum sebelum ini ya, ada juga yang pakai cara, oh berarti harus dihapus dulu, baru nanti diinput lagi dong. Nggak perlu ya, itu malah bikin repot aja gitu. Jadi langsung aja ketika sudah masuk ke ke referensi lawan transaksi, ya udah kita tinggal tekan F3 aja, cari, kemudian kita lawan transaksinya siapa. Cuman tadi ya,
Yang harus diperhatikan namanya yang paling penting. Namanya itu harus sama dengan SKT-nya. Oke, dokumen yang bersamakan dengan faktur pajak, terus dokumen pajak masukan juga sama, ada di sini berarti pajak masukan. Oke, kita rekam. Nah, pajak masukan. Nah, ini kalau ini lawan transaksinya, ini perbedaannya itu, oh, perbedaannya kalau yang lama itu kan nggak ada baris NPWP-nya ya di sini ya, tidak ada baris NPWP-nya. Kalau yang sekarang itu ada tambahan NPWP lawan transaksi di sini ya, di atasnya nama ini ada tambahan di sini NPWP yang eh, lawan transaksi. Cuman memang di sini tadi ya tidak ada tanda titik di situ. Cukup langsung yang 15 digit aja. Sorry, yang 15 atau yang 16 digit. Berikutnya, yang perubahan berikutnya retur, ya ini sama ya. Retur pajak masukan. Oke, dokumen lain, pajak masukan, retur pajak masukan. Oke, yang ini berarti. Oke, ini yang lama tidak ada NPWP-nya, yang sekarang ada NPWP-nya. Gitu. Rekam dokumen sama ya. Ini cuman ada tambahan di sini, ada NPWP, yang lama tidak ada. Berikutnya yang berubah harusnya ini retur dokumen keluaran. Ada di sini menunya, retur dokumen lain pajak keluaran. Kita rekam. Nah, ini lawan transaksinya masih pakai, kalau yang lama ya, masih pakai titik dan tanda hubung. Yang sekarang sudah tidak lagi pakai titik dan tanda hubung. Sisanya masih sama ya. Ada jenis transaksi, jenis dokumen, detail transaksi, dan sebagainya. Ini kalau retur ya, terkait retur. Berikutnya, cetakan faktur. Nah, tadi ya, cetakan faktur itu sudah tadi. Misalkan kita cetak, kita bikin buat PDF. eh, Misalkan mana ya? Yang ini ya, kita bikin PDF-nya. Yang sini deh, kita lihat, kita bikin PDF-nya. Oke, kita cek. Nah, ini ya, yang lama bentuknya itu sama persis ya, sama persis sebenarnya. Cuman yang baru itu adalah ada di sini ya, ada di nitku-nya ini. Kalau yang lama cuman ada NPWP saja. Gitu, NPWP dan di sini aja bedanya. Ini. Oke, itu sisanya ada QR code-nya, ada apa namanya? Ininya juga masih sama dan seterusnya. Sama ini. Kemudian faktur apalagi di sini ya. Cetakan faktur PK, cetakan faktur ya ini sama ya. Ini terus berikutnya cetakan faktur, oke. Nah, ini bagi yang em, sebentar. Ada yang kalau pakai nick ya, kalau pakai yang nick itu, kalau pakai orang pribadi gitu ya, dia kalau ini kan sama-sama badan ya. Kalau yang orang pribadi, misalkan ini ke Ridwan Yunus, dia NPWP-nya menjadi NPWP aja gitu ya. NPWP yang 16 digit munculnya gitu. Jadi kalau ternyata kalau yang orang pribadi itu munculnya kalau kita pakai nick ya berarti munculnya yang 16 digit yang pakai ini ya. Jadi kan kenapa kok nggak NPWP atau nick gitu ya? Karena kan kalau orang pribadi kan otomatis ya, otomatis ketika 15 digit itu pakai yang NPWP, ketika 16 digit maka apa namanya? Maka bisa pakai yang nick gitu ya. Sementara dan juga kalau orang pribadi ternyata itu tidak ada nitku-nya ya.
Saya juga baru tahu di sini, ternyata kalau orang pribadi itu tidak ada NITKU. Ya karena memang tidak ada cabang ya sekarang ya. Tidak ada NPWP cabang sekarang. Kalau dulu ada istri itu NPWP cabang gitu ya. Nah, sekarang itu dihapus, maka kalau orang pribadi cukup pakai NIK saja atau pakai NPWP di sini. Nggak bisa, dua-duanya nggak bisa istilahnya dikosongkan gitu nggak bisa. Jadi kalau kita bikin faktur ke orang pribadi, minimal dia harus mencantumkan NIK atau NPWP. Kalau nggak mau ngasih, maka kita nggak bisa bikin faktur. Cuman cek lagi, kalau ternyata orang pribadi tadi itu adalah konsumen akhir itu artinya kita kita beli barang untuk kita pakai sendiri, maka kan aturannya kan tidak tidak harus bikin faktur ya, tapi kita pakai PPN yang digunggung. Yang digunggung itu yang di apa namanya? Yang di webnya itu, yang di pada saat kita lapor SPT itu kita di apa namanya? Di lampiran AB-nya gitu. Jadi cukup kita tetap mungut tapi tidak bikin faktur pajak. Jadi invoice kita tetap ada nilai PPN-nya, tetap itu yang harus dibayarkan, tapi tidak perlu bikin faktur. Itu dengan catatan kalau pembeli kita adalah orang pribadi atau konsumen akhir. Tapi kalau bukan konsumen akhir, misalkan dia seorang pedagang eceran atau retailer atau siapapun yang itu dijual kembali, maka mau nggak mau wajib membuat faktur pajak yang kalau orang pribadi wajib mencantumkan NPWP atau NIK. Tidak boleh dua-duanya eh, dikosongkan. Gitu. Ini tadi ya. Kemudian kalau ternyata untuk orang asing. Nah, di sini ya ternyata kalau orang asing itu kita bisa pakai ya di sini tetap bisa pakai dan NPWP-nya 000 ternyata. Tapi di sini namanya jadi paspor 16 jadi harus ada nama atau pasportnya ya gitu. Jadi harus mencantumkan nomor paspor dan namanya. Gitu. Itu kalau ke penjual ke pembeli orang luar negeri gitu. Yang istilahnya bukan bukan WNI ya. Kalau WNI kan pasti punya NIK, tapi kalau yang luar negeri itu bisa pakai ditulis di sini NPWP-nya 000, tapi harus ditulis juga paspor yang 16 digitnya. Kurang lebih seperti ini ya formatnya ya. Terus berikutnya yang berubah cetakan retur. Nah ini ya, kalau retur kurang lebih seperti ini ya. Retur itu dibuat sendiri. Retur itu yang membuat adalah si pembeli ya. Pembeli kemudian ketika retur itu harus diserahkan ke penjual untuk masing-masing menginput di e-fakturnya. Jadi penjual menginput, pembeli juga menginput retur gitu. Jadi biar match nanti. Kalau salah satu, kalau ternyata penjual belum melaporkan PK-nya, belum melaporkan pajak keluarannya, retur itu belum bisa dibuat. Jadi misalkan saya buat faktur nih, saya buat faktur, saya serahkan ke PTA misalkan. Ternyata PTA mau meretur karena barangnya ada yang rusak. Nah, kalau ternyata faktur itu belum saya laporkan di SPT, maka itu belum bisa diretur. Jadi syarat untuk meretur adalah pertama eh, pajak keluarannya tadi ya, fakturnya itu sudah dilaporkan di SPT dan si pembeli itu kalau nggak salah minimal harus ada NPWP. Gitu. Jadi retur itu bukan cuman ke sesama PKP aja. Jadi walaupun dia bukan PKP, dia berhak bikin retur. Yang penting dia pada saat dulu apa namanya beli, pada saat dia terima faktur itu dia mencantumkan NPWP. Oke, berikutnya lagi em, ini kalau yang jika PKP penjual melakukan transaksi ke WP cabang yang tidak melakukan pemusatan PPN, maka NPWP lawan transaksi yang digunakan adalah NPWP yang 15 cabang. Itu kalau tidak ada NPWP pemusatan ya. Kalau ada pemusatan gimana? Berarti harusnya saya menggunakan NPWP NITKU-nya ya, NPWP NITKU. Kan ini kayak kalau dulu kan aturannya NPWP apa?
kalau kita penyerahan ke kawasan berikat gitu ya, atau kawasan free trade zone, itu kan dulu kemarin aturannya itu kan harus NPWP-nya pakai NPWP pusat, alamatnya pakai alamat cabang. Itu ya kalau nggak salah aturan yang di per berapa ya? Per per 6 ya kalau nggak salah ya, per 6 2022. Oke, kemudian bagi PKP orang pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK ke NPWP, maka tidak dapat klaim pajak masukan. Nah, ini ya, pastikan untuk saat ini bagi yang belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP itu harus sudah dipadankan dulu. Harus sudah minta validasi dulu supaya NIK-nya ini sudah bisa divalidasi. Gitu. Kalau karena belum, dia tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya. Gitu. Berarti kan rugi ya dia ya, gitu. Oke, berikutnya ada bug fixing. Ini ya ini hal-hal yang sudah kalau nggak salah berarti harusnya sekarang sudah diperbaiki ya. Dapat melakukan perekaman untuk PPN KMS, kemudian summary untuk yang transaksi kode 05, kemudian saldo DPP dan PPN dari faktur pajak keluaran otomatis disesuaikan dengan retur. Oke. Ini yang sudah diperbaiki. Itu saja berarti perubahannya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah bagi yang tadi kita coba sekarang adalah oke. Kita, oke. Nah, kita close dulu. Close, close semuanya. Nah, itu tadi adalah kalau untuk yang update serta untuk yang bedanya apa saja ya antara yang lama dengan yang baru. Jadi sebenarnya secara umum tidak ada perbedaan, hanya menambahkan atau mengganti ya, mengganti yang awalnya itu 15 menjadi 16 digit untuk NPWP. Nah, bagaimana untuk yang baru pertama kali menggunakan e-faktur? Nah, berarti ya sama ya dengan yang baru, kita misalkan awalnya ini anggap aja ini versi yang baru ya, atau tadi downloadnya sudah selesai nggak ya? Nah, ini downloadnya sudah selesai. Kita coba pindahkan ke sini misalkan. Kita coba ekstrak pakai WinRAR atau ekstrak kiri aja gitu ya. Di sini kalau sudah ada aplikasi WinRAR-nya bisa langsung ekstrak here atau ya tinggal kita double klik aja. Nah, seperti ini. Oh, tapi ternyata masih di zip ya. Oke, langsung kita unzip saja ya. Di unzip itu kalau kita pakai WinRAR, pakai ekstrak here saja. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kan ininya ya, fakturnya. Nah, untuk pertama kali berarti kita klik e-tax invoice seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita registrasi. Eh, Connect. Nah, ini ya registrasi e-tax invoice. Nah, caranya registrasi pertama kalinya berarti kita coba em, seperti ini. Registrasi pertama kali itu berarti di atas ya harusnya ya. Nah, ini ya. Registrasi untuk PKP baru berarti ya kita klik register e-tax ini, baru nanti kita masukkan user segala macam. Caranya berarti berhubung saya nggak punya Sertel ya, kita pakai dummy saja dulu. Cuman secara umum harusnya sama ya pada saat kita registrasi, kita close aja ini. Nah, caranya untuk yang pertama kali registrasi, kita pakai coba dari Oke, kita coba registrasi untuk pertama kalinya. Klik yang sama ya, e-tax invoice ini. Pastikan semua tidak ada aplikasi e-fakturnya tidak berjalan ya, tidak running. Nah, ini sama kayak tadi, kita connect. Kemudian register e-tax invoice, pastikan kita sudah memiliki data-datanya.
Apa saja yang diperlukan? Pertama adalah NPWP, misalkan ini ya, NPWP, kemudian sertifikat usernya atau sertifikat elektroniknya ya. Kalau belum berarti ya kita harus buat dulu ya, harus bikin dulu sertifikat elektronik, kemudian passphrase-nya itu passphrase-nya itu jadi kalau di dummy itu ada di sini ya ada README. Nah, ini README ini dibuka. Di sini ada ketentuan apa namanya kode aktivasi dan passwordnya. Jadi misalkan passphrase-nya itu adalah 123. Ini di materi e-faktur kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi ini saya cukup mengulang mengulang sedikit saja. Kalau mau lebih detailnya lagi, silakan Bapak Ibu cek lagi video video kita ya pelatihan kita di bagian e-faktur pajak gitu. Nah, kemudian kode aktivasinya ini adalah kode yang kita pakai untuk eh, masuk ke Innova. Sorry, biasanya dikasih ya, dikasih kode aktivasi ini dikasih ketika kita mengukuhkan diri jadi PKP. Jadi pada saat kita permohonan PKP itu biasanya nanti akan diberikan pertama adalah kode aktivasi dan password Innovanya. Jadi dua ini biasanya dikasih oleh PKP, sorry, oleh KPP ya, oleh kantor pajak gitu. Jadi kita pakai ini misalkan kode aktivasi, kemudian kita register. Tulis captcha-nya seperti apa. Kalau susah, tinggal kita refresh aja. Oh, oke, satu. Passwordnya adalah di sini ya, password Innova. Ini dummy ya, jadi jangan disamakan langsung password Innova gitu enggak. Jadi sesuaikan dengan password dan aktivasi yang diberikan oleh pihak KPP pada saat kita mengajukan PKP. Nama usernya ya ini sesuaikan aja ya. Misalkan paling gampang biasanya saya sarankan admin saja. Kemudian nama lengkapnya siapa? Misalkan nama penandatanganan ya. Kemudian passwordnya, password untuk kita buka e-faktur ini. Misalkan gampangnya tadi ya, 123 ulangi password, 123. Register user berhasil, maka kita bisa pakai yang baru. Nah, kalau sudah berhasil, harusnya nanti ketika kita pertama kali pakai, sekarang versi yang 4.0. Itu ya. Itu kalau dengan catatan tadi ya, dengan kalau kita baru registrasi pertama kali. Ini tadi ya, kalau dia registrasi PKP baru. Tapi kalau update, ya tadi cukup memindahkan database-nya saja. Oke, kurang lebih seperti itu terkait materi mengenai update ataupun fitur-fitur terbaru mengenai e-faktur ya, serta troubleshooting-nya.